Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Wa fi ayatil ukhra وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat yang mulia ini di Masjid Baitur Rahmah Gampung Keramat dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban yang telah difardukan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Karenanya sudah sepantas dan selayaknya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya, rahmat-Nya, memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berhadir pada Jumat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan, uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai minhajul haya, sebagai rujukan dalam menjalani kehidupan di atas permukaan bumi ini. Salam ta'zim penghormatan khatib kepada imam, kepada tungku umum, pengurus BKM, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter seorang mukmin atau mereka yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab ini merupakan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita selaku seorang yang beriman. Sidang jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasuluhu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Maknanya kira-kira demikian. Orang-orang yang beriman, apakah mereka laki-laki atau perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa sebagai seorang mukmin kita menjadi sebagai penolong bagi saudara kita yang lain. Ketika saudara kita mengalami sebuah musibah, suatu kemalangan, maka kita sebagai bagian dari seorang muslim juga merasakan kemalangan, kesusahan yang sedang dirasakan oleh saudara kita tersebut. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata salah satu ciri seorang mukmin, di samping mereka membantu merasakan kesedihan, kesusahan yang sedang dialami oleh saudaranya, maka juga mereka mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan mendapatkan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Quran surah At-Taubah ayat 71. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membedakan antara kita sebagai seorang muslim dengan umat-umat yang lain. Orang Yahudi, mereka ketika melihat kemungkaran di depan mata mereka, mereka tidak mencegah atau melarangnya. Ini sebagaimana Allah abadikan dalam Quran surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 79. Begitu juga bagi orang-orang munafik, marah mereka bukan melakukan amar ma'ruf tapi justru mereka melakukan kemungkaran. Sidang jamaah, atau mungkin mereka melakukan amar ma'ruf tapi juga mereka senantiasa melaksanakan kemungkaran. Sebagaimana Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, sungguh salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini kita sedang memperingati Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan amar ma'ruf. Bukan sekedar mengerjakan amar ma'ruf yang bermanfaat bagi kita ataupun orang lain, tapi juga kemudian kita terdorong, termotivasi untuk mencegah kemungkaran yang ada di depan mata kita, yang ada di sekitar atau dalam lingkungan kita. Mengerjakan amar ma'ruf mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan bisa jadi tidak membutuhkan modal, atau mungkin orang ketika kita mengerjakan amar ma'ruf, orang bersimpati, orang senang kepada kita. Ketika ada orang sedang kesusahan, maka kita membantu, itu merupakan bagian dari amar ma'ruf. Ketika kita melaksanakan salat, mengerjakan amal salih, maka itu membahagiakan, menyenangkan orang tua kita yang telah mendidik kita, yang mendoakan ketika kita lahir agar kita menjadi anak yang salih ataupun anak yang salihah, berbakti kepada orang tua. Itu membahagiakan kedua orang tua kita sebagai wujud birrul walidain. Namun sidang jamaah, ketika kita melihat kemungkaran ada di depan mata kita, di sekitar kita, lingkungan kita, di kota kita, maka ketika kita melakukan aktivitas untuk mencegah kemungkaran itu, bisa jadi kita akan mendapatkan perlawanan, kita akan memperoleh menghadapi musuh, menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan kita. Misalnya ketika ada orang sedang main di warung duduk, main judi online misalnya, yang hari ini kita lihat fenomena generasi muda kita, anak-anak kita yang disibukkan dengan judi online ada di warung-warung. Ketika mereka sedang menikmati main judi di warung berjam-jam lamanya di kafe-kafe, datang kita melarang kegiatan tersebut, mereka akan marah. Ketika orang ada sedang berkhawat di pinggir pantai, di tempat-tempat yang gelap, maka ketika datang petugas, mereka akan marah kepada petugas tersebut. Ada konsekuensi ketika kita melakukan nahi mungkar. Jadi justru di balik kesusahan itu, kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat yang khatib bacakan di awal tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalianlah umat terbaik, ya Allah munculkan, Allah tampilkan, ya Allah lahirkan. Yang dilahirkan bukan terlahir. Misalnya ada kebakaran, ketika dikatakan pakiban terbakar, rumah itu terbakar, berarti nggak sengaja. Tapi kalau dikatakan dibakar, berarti ada orang yang melakukan kebakaran itu, membakar, apakah OTK atau siapapun dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memunculkan kita sebagai seorang muslim menjadi orang yang terbaik yang ada di pas permukaan bumi, bukan sebuah kebetulan. Tapi kita bisa menjadi kuntum khaira ummah, syaratnya diantaranya mengerjakan ta'muruna bil ma'ruf, mengerjakan amar ma'ruf, mengerjakan kebaikan, amal salih terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, baik dalam kapasitas sebagai pribadi ataupun komunal atau sebuah komunitas. Tapi kemudian sidang jamaah, mengerjakan amar ma'ruf itu sesuai kemampuan kita. Kalau kita misalnya sanggup bersedekah 50.000, baik. Sanggup bersedekah 100.000, lebih baik. Sanggup bersedekah lebih dari itu, lebih baik lagi. Kita sanggup salat duha 2 rakaat, itu baik. Sanggup 4 rakaat, lebih baik. Ataupun lebih baik lagi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran,
itu bukan sesuai dengan kemampuan. Harus kita lakukan secara totalitas, 100%. Tidak boleh berkurang kadarnya sedikit pun, persentasenya sedikit pun. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan tips, memberikan cara bagaimana kita mencegah kemungkaran tersebut. Bagi mereka yang diberikan kepercayaan, diberikan amanah, diberikan kuasa, maka gunakan kuasa itu. Kami sebagai kapasitas pimpinan DPRK Banda Aceh tentu akan menggunakan kewenangan yang kami miliki. Dari fungsi legislasi, bagaimana melahirkan perda atau kanun-kanun yang bisa untuk menegakkan syariat Islam, menganggarkan, melaksanakan fungsi budgeting, menganggarkan penganggaran untuk mendukung tegaknya syariat Islam di kota Banda Aceh, ataupun mengawasi sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menegakkan syariat Islam. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala kami nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban dalam kapasitas sebagai salah seorang pimpinan kota. Kita sebagai pimpinan masyarakat, pimpinan kecamatan, pimpinan kampung juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Sebagai seorang gisyik, sebagai seorang kadus atau ulai juru, Allah akan mintakan bagaimana keseriusan kita menegakkan syariat Islam di Kampung Keramat ini ataupun di dusun-dusun yang ada di Kampung Keramat ini. Minimal sebagai seorang pimpinan keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memintakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana keseriusan kita, penjagaan kita terhadap diri dan keluarga kita. Hari ini sidang jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan tanda-tanda bagaimana rusaknya generasi muda kita, generasi kita. Bukan hanya anak muda, termasuk mungkin generasi yang dewasa. Tapi ayat yang khatib bacakan tadi yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'ifa khafu 'alaihim. Allah memberikan peringatan, memberikan warning agar kita hati-hati. Agar sebagai orang tua kita hati-hati, yang memiliki anak, yang memiliki saudara, memiliki masyarakat, hati-hati. Apa hati-hatinya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'ifa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah. Khawatir, ya, temakut katanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita takuti? Apa yang harus kita khawatirkan? Takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan, mewariskan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Lemah bukan hanya pengertian lemah fisik, lemah dari segi harta, tapi juga kita khawatir kalau kemudian generasi yang kita tinggalkan, generasi yang melanjutkan perjuangan kita, generasi yang kita wariskan di kampung ini, di kecamatan, di kota ini atau di provinsi Aceh ini adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita melihat bagaimana kondisi kita, kondisi masyarakat kita hari di ibu kota provinsi Aceh. Sidang jamaah, hari ini tidak sulit kita menemukan banyak anak-anak muda kita yang mereka terjebak dalam narkoba. Berulang kali khatib menyampaikan dalam berbagai pertemuan, apakah reses, apakah pertemuan audiensi ataupun RDPU atau pertemuan dengan masyarakat, silaturahim dan sebagainya, ataupun di khutbah-khutbah sebelumnya. BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, pernah merilis sebuah data pada tahun 2021. Studi kasus yang dilakukan terhadap lapas Kota Banda Aceh, yaitu di Kaju, Aceh Besar. Lapas pada saat itu, penjara kalau bahasa kita, itu kapasitasnya 380 orang. Penjara kapasitas urang di sini, narapidana itulah 380 orang. Tapi dihuni lebih 600, sekitar 645 orang. Tahukah kita, lapas yang sudah membludak itu hampir 2 kali lipat. Dari 645 orang ternyata 83% karena kasus narkoba. Dan itu sebagian besar generasi muda kita. Memang mungkin bukan orang Banda Aceh seluruhnya. Tapi inilah gambaran bagaimana kita akan banggakan generasi muda kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini mereka tergantung, terjebak, terperangkap dalam narkoba. Mungkin akan lahir generasi-generasi yang fly. Generasi-generasi yang hanya turita hurunshi. Yang hanya turita gure. Generasi yang tidak bisa kita banggakan, tidak ada harapan, seperti zombie atau alien yang berjalan di atas muka bumi ini.
Kita lihat fisik gagah, tapi sesungguhnya mereka itu menghancurkan masa depan generasi Islam. Yang kedua, fenomena yang kita saksikan, sebagaimana yang khatib gambarkan tadi, tidak susah kita temukan di warung-warung kopi, di kafe-kafe yang ada di Banda Aceh. Anak-anak muda kita, termasuk mungkin generasi tua, yang mereka disibukkan dengan HP, duduk berjam-jam. Semoga kegiatannya positif, bukan negatif. Tapi yang kita sayangkan, kalau kemudian mereka main game, bukan sekedar main game, tapi main judi online. Padahal fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2016 memfatwakan judi online itu haram. Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2017-19 tentang permainan PUBG itu haram. Tapi sayangnya beberapa waktu lalu viral, justru ada yang memfasilitasi kegiatan permainan PUBG itu di tempat fasilitas pemerintah lagi. Itu narkoba, judi online. Kemudian yang ketiga, hari ini sidang jamaah, ada satu penyakit yang sangat kita khawatirkan yang bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota ini. Terjadi peningkatan kasus LGBT. Kita punya data, Dinas Kesehatan pernah merilis kepada kami, memang datanya tertutup. Mereka punya data dan sebagian besar sudah terjangkit penyakit HIV. Tidak sulit kita temukan posa pada malam di kawasan Penayung, di kawasan Lamnyong. Sidang jamaah, sudah berulang kali kita ingatkan pemerintah memberikan perhatian dalam berbagai forum Forkopimda. Di situ ada Pak Dandim, ada Kapolres, ada Kajari, kita sampaikan. Ada ketua MPU di situ, kita sampaikan. Memang salah satu faktanya adalah kalau kita mengkampanyekan ini justru kemudian akan jadi kontraproduktif. Orang mengatakan nyangkalen gara-gara syariat Islam meningkat LGBT, gara-gara syariat Islam meningkat judi. Puji syariat Islam. Tidak kita kampanyekan, mungkin pemerintah panenanya. Sidang jamaah, ini yang ketiga. Kemudian juga yang kita khawatirkan, ini perlu kita jaga generasi muda kita kalau mereka terjebak dalam prostitusi. Hari ini dengan perkembangan teknologi, prostitusi online sudah mulai hadir di kota kita. Mari kita jaga anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Apalagi kalau jam 1, jam 2 mantang nang negara katanya anak-anak gadis kita masih duduk di warung kopi. Jangankan kita bicara tentang syariat Islam, lokal wisdom, adat urang Aceh haina urino yak dua kedai kopi po 2 malam. Jangankan lajang dengan keluarga mantang hana layak. Si dua suami istri mantang po 2 malam bawa warung kopi. Ada apa urusan jam 2 malam? Kita juga mengkritik kemarin ketika itu. Setelah diamankan di Ulelis 11 orang, kenapa dilepaskan? Sudah diamankan oleh Polres, justru dilepaskan oleh pihak terkait. Nah, sidang jamaah, makanya kami mendorong agar pemerintah menggunakan tim terpadu penegakan syariat Islam T2PSI yang langsung harus dipimpin oleh kepala daerah, oleh wali kota, bukan sekda. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang kepala dinas itu bisa memerintahkan kepala dinas yang lain? Yang harus memerintahkan penegakan syariat Islam siapa? Bosnya kepala dinas. Dinas syariat Islam kampanyekan, nggak boleh khalwat, nggak boleh tutup buka aurat dan sebagainya. Tiba-tiba muncul baliho di Simpang 5 atau tempat lain, pakaian tidak senonoh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap baliho itu? Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berarti dia juga bertanggung jawab terhadap penegakan syariat Islam. Nah, orang mencewek, orang berkhalwat dalam gelap ditangkap oleh Satpol PPH di Kampung Jawa misalnya. Kenapa? Setelah diinvestigasi ternyata karena gelap, hana penerangan. Siapa yang bertanggung jawab memberikan penerangan? DLHK 3, Dinas Kebersihan. Berarti dia juga bertanggung jawab dalam penegakan syariat Islam. Artinya, penegakan syariat Islam di kota Banda Aceh harus dilakukan terintegrasi. Dari mulai wali kota, dinas-dinas, sampai kecamatan, sampai kampung. Makanya pemerintah tentu dengan keterbatasan personil itu hanya mampu menjaga kota, pusat-pusat kota. Lalu bagaimana dengan di kampung-kampung? Disinilah perlu kehadiran kita, masyarakat, stakeholder yang ada di kampung untuk menjaga kampungnya dengan cara apa? Dengan membentuk paga kampung. Masyarakat di situ Pak Gesik, Tuhapet, Tunku Imung, kepala lorong, pemuda, remaja masjid, majlis ta'lim, tokoh-tokoh masyarakat, alim, ulama, akademisi menjaga kampungnya masing-masing. Tidak kita biarkan kampung Keramat ini yang dulu ketika saya masih SMA, khatib SMA, itu asosiasinya negatif di kampung Keramat ini. Alhamdulillah hari ini pengajian tumbuh subur di kampung Keramat. Masjid kita Baitur Rahmah, Al Ikhlas atau masjid lain hidup subur di masjid, jamaahnya hidup.
maka kita tidak biarkan orang lain mengotori, membuat maksiat di kampung kita. Siapa yang menjaga itu? Tim Paga Gampung yang merupakan masyarakat Kampung Keramat. Maka kalau 90 kampung di kota Banda Aceh memiliki tim Paga Gampung, maka tidak kita biarkan. Seperti dulu misalnya ketika masa Covid ada spanduk, bagi yang pulang dari luar kota harus ada izin. Maka kita buat yang bermuat maksiat silakan keluar dari kampung ini. Sidang jamaah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kepada kita agar kita serius dalam menegakkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan jangan sampai kemudian kita tinggalkan generasi yang justru mengkhawatirkan kita di masa yang akan datang. Sidang jamaah, oleh karena itu dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengajak jadi khatib dan sidang jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk mengejar apa yang sudah Allah kabarkan, apa yang Rasulullah berikan kepada kita, bahwa kita akan menjadi generasi yang baik, menjadi umat yang terbaik kalau kita meninggalkan generasi yang kuat, yang mereka terbebas dari narkoba, terbebas dari judi online, terbebas dari LGBT ataupun penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Karenanya marilah kita berkontribusi menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita masing-masing. Tidak kita biarkan siapapun mengotori kampung kita dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang azab Allah. Kalau 90 kampung ada di Banda Aceh berkomitmen untuk menjaga kampungnya, maka insya Allah pemerintah menjaga di pusat-pusat kota, pemerintah menjaga di tempat-tempat wisata, maka insya Allah warga, masyarakat yang mendukung pemerintah, maka insya Allah kita yakin syariat akan tegak. Tapi kalau kemudian kita hanya membebankannya urusan di nasional Islamnya, urusan MPU-nya, urusan Pak Wali-nya, urusan Ketua DPR, maka sampai kapanpun tidak akan tegak syariat. Justru kemudian orang akan mengolok-ngolok kita bahwa terjadinya peningkatan kasus sebagainya, kasus LGBT, kasus narkoba, kasus judian, itu karena syariat Islam. Dan kita tidak bisa membantahnya. Dan kemudian terakhir, kenapa kita harus serius melaksanakan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, agar kita bisa menyiapkan argumen, menyiapkan alasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita di yaumil mahsyar kelak, wahai fulan, wahai fulana, sudah diberlakukan syariat Islam sejak 2001 di Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh. Apa kontribusi kamu kepada penegakan syariat Islam? Pak Wali akan bertanggung jawab, kami sebagai pimpinan DPR akan bertanggung jawab. Tapi apa jawaban akan kita berikan kalau Allah tanyakan, apa tanggung jawab kalian di Kampung Keramat? Apa tanggung jawab kalian sebagai ketua kepala keluarga? Apa tanggung jawab kalian sebagai pribadi seorang muslim? Maka insya Allah sidang jamaah, dengan bersatunya kita, bergandengannya ke tangan kita untuk menegakkan syariat Islam, insya Allah, maka mudah-mudahan pelan tapi pasti syariat akan terjaga di Kampung Keramat, di Kecamatan Kuta Alam, di Kota Banda Aceh, dan juga insya Allah di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan sidang jamaah sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa
وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.